Helga Lily Wolf merupakan seorang penerjemah, penulis, dan pembicara Jerman pertama yang menyatakan diri memeluk agama Islam. Dia dilahirkan pada tanggal 25 Juli tahun 1934, lalu menerima Islam saat usianya menginjak 26 tahun. Perjalanan Helga mendapatkan hidayah, tidak semudah yang dibayangkan. Dirinya merenung mengenai aturan universal yang mengatur manusia, sampai kepada pencarian Tuhan yang menurut dia benar. Dulu saya mencari aturan yang bersifat universal. Aturan itu harus ada, aturan yang benar-benar memiliki keabsahan. Di akhir tahun 1950-an, terlihat ada kecenderungan individualisme. Semua orang mengaku sudah menemukan kebenaran, setiap orang memiliki norma yang berbeda dan menafsirkan aturan sesuai dengan selera pribadi mereka. Itu sangat jelas membuat saya jadi bingung. Apakah benar-benar tidak ada aturan yang bersifat universal? Dan siapa saja yang bisa menghasilkan aturan universal semacam itu? Apakah seorang filsuf besar, seorang jenius, dan berapa lama aturan universal itu berlaku? Helga merenungi mengenai aturan yang bisa mengatur semua kehidupan manusia dengan aturan yang benar membawanya pada kebenaran keberadaan Tuhan. Dirinya telah meyakini ada sebuah kekuatan besar yang memang mengatur manusia, dan dia telah membuat aturannya sedemikian rupa. Cuma Helga merasa kebingungan karena di dunia ini ada berbagai macam agama yang memiliki sembahannya masing-masing. Setiap agama mempercayai Tuhan merekalah yang paling benar. Saya ingin menunjukkan rasa terima kasih, tapi kepada siapa? Siapakah Tuhan? Apakah Dia Allah Bapa yang duduk di atas awan di langit? Atau apakah Dia dewa yang menderita di kayu salib? Atau sosok tersenyum dari timur jauh ini? Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi hati saya ingin benar-benar yakin tentang keberadaan Tuhan. Pernah pada suatu hari, Helga jatuh sakit dan membuatnya harus menjalani operasi. Sakitnya cukup kritis sehingga membuatnya seperti berada di ambang antara hidup atau mati. Tetapi ternyata dirinya berhasil melewati kondisi itu, menjadi pulih kembali. Dari situlah, kemudian Helga memantapkan hatinya untuk mencari Tuhan yang benar, setelah sempat mengalami kecewa karena pencarian yang dulu tidak memuaskan. Dari pencarian panjang itu, akhirnya membuat Helga melihat Islam dan mempelajarinya dengan mendalam. Dia mempelajari Tuhan versi Islam yang diyakini dan berdiskusi dengan kerabat Islamnya. Obrolan tersebut membuat hati dan pikirannya jadi puas. Saya membaca dan mempelajari Al-Quran. Saya berbicara dengan sedikit muslim di sekitar dan hati saya cuma bisa berkata, inilah kebenarannya. Saya tidak menemukan esensi yang tidak dapat dijembatani, semuanya terasa masuk akal. Dan sejak saat itu, saya mulai merasakan kedamaian batin di dalam hati saya. Tidak lama setelah itu, Helga memutuskan untuk menjadi seorang mualaf dan merubah namanya menjadi Fatima Grimm. Grimm mengatakan, untuk menjaga kedamaian batin itu, perlu untuk kerja terus-menerus, belajar, serta kepercayaan pada Tuhan. Dia menemukan betapa pentingnya mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, karena hanya dengan mengikuti aturannya itulah, manusia bisa merasakan ketenangan batin. Bertemu dengan Allah 5 kali dalam sehari. Kalau kita memiliki kedamaian batin di dalam hati, maka kita dapat mencoba keluar untuk menyampaikan perdamaian. Kita bisa melakukan itu dengan menjadi contoh yang baik, dengan menghidupkan Islam dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Sedangkan cara untuk menjaga kedamaian batin, seseorang harus mendasarkan dirinya pada pengetahuan dan pengakuan yang mendalam akan Tuhan. Membaca dan merenungkan Al-Quran setiap hari adalah cara yang hebat dalam menjalani kehidupan kita.